hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat dari kami di Studio 3 Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudah siap untuk berubah? Pemirsa, dimanapun Anda menyaksikan program kami berharap Anda semangat untuk mengikuti edukasi dan kami siap memberikan solusi. Pemirsa, narasumber kami hari ini tergabung dari kota Ternate, Maluku Utara. Salam sehat Ternate, lawamena, haulala. Salam sehat dari Maluku Kiaraha. Ibu Ros, bagaimana kabarnya di sana? Kondusif? Alhamdulillah kondusif, aman, terkendali, Pak. Ibu, sebelum kita lanjut ngobrol, saya atas nama pribadi ingin mengucapkan terima kasih buat semua jasa-jasa Ibu selama Ibu melayani di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Amin, terima kasih. Ngomong-ngomong, sebelum kita ngobrol ini kan tadi ada video tuh Bu. Ada kami putarkan sebuah video. Ibu nonton ya videonya ya? Iya, nonton, iya. Apa komentar Ibu tentang fakta yang kami gambarkan lewat video tadi? Untuk videonya menggambarkan bahwa misalnya HP aja butuh perawatan, apalagi tubuh kita, apalagi badan kita. Kita lebih utamakan harus untuk perawatannya. Betul, setuju Bu. Prihatin nggak sih Bu Ros kalau melihat orang-orang zaman sekarang sibuk mencari barang-barang yang bisa menyegarkan mata mereka, kemudian meraihnya dengan susah payah sampai mengorbankan kesehatan? Prihatin, sangat prihatin. Bersama dengan para praktisi kesehatan, Mbak Lula dan Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat semua. Hai Ibu. Iya Mbak Mega, Mbak Lula, salam sehat. Tapi sebelum itu, mari kita simak profil yang sudah kami siapkan dalam video berikut ini. Rosita, di masa pensiunnya ini, ia ingin bisa tetap produktif. Sebab, dengan adanya aktivitas yang dilakukan, ia merasa menjadi lebih sehat. Diketahui, dulu sebelum pensiun, Ros aktif sebagai abdi negara. Ia bertugas dalam mengurusi sumber daya manusia, dan tak jarang ia pergi dinas keluar kota. Namun, akibat padatnya pekerjaan yang dilakukan, Ros menjadi sering telat makan. Kemudian, waktu istirahatnya pun terbilang kurang. Kondisi ini pun kian diperberat dengan berat badannya yang berlebih. Alhasil,
banyak faktor risiko penyakit yang harus ia hadapi. Meski sudah didiagnosis punya hipertensi, kolesterol tinggi, dan gangguan irama jantung, tetapi Ros tidak menyerah. Ia yakin kondisi tubuhnya bisa kembali sehat. Dan benar saja, berkat perjuangannya untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, kini tekanan darah dan kolesterolnya sudah kembali normal. Lantas apa saja yang dilakukan oleh Ros? Mari kita tanyakan langsung. Tadi di video disebutkan bahwa ibu tetap optimis bahwa kondisi kesehatan ibu bisa kembali normal, bahkan bisa lebih meningkat lagi. Makanya Ibu Ros pakai teknologi laser, betul ya Bu ya? Iya, betul. Nah, manfaat apa saja Bu yang selama ini Ibu udah rasakan selama penggunaan secara rutin teknologi laser? Manfaat yang didapatkan, pertama untuk tidur mungkin lebih nyenyak, kemudian tekanan darah lebih stabil, tidak naik turun lagi, kemudian nyeri-nyeri sendi berkurang. Mungkin itu yang saya rasakan. Kemudian irama jantung saya yang semulanya sering tidak teratur, mungkin sudah kembali normal. Wah, paling sedikit saya mencatat ada 4 manfaat yang beliau rasakan dari penggunaan teknologi laser. Nanti saya mau Ibu bercerita lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya ingin main kuis sama Ibu. Benar atau salah? Iya. Kegemukan picu gangguan irama jantung. Menurut Ibu benar apa salah? Benar. Mungkin karena kelebihan lemak kita sehingga darah kita tuh tidak lancar sehingga mungkin ke jantung gitu. Jadi Ibu bilang, Bu Ros bilang bahwa pernyataan ini, kegemukan picu gangguan irama jantung, adalah pernyataan yang benar dari praktisi kesehatan. Mbak Luna? Jadi jawabannya udah tepat ya Bu ya. Benar jawabannya. Benar. Kegemukan memang memicu gangguan irama jantung. Terus bagaimana ceritanya begitu ya? Yang awal kalau kemudian kita kegemukan, dengan sendirinya jantung bekerja lebih berat. Kenapa? Dia harus memompa ke lebih besar lagi, lebih banyak lagi nih yang harus dia pompa, yang harus dia perdarahi kan tubuh kita. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia bekerja dengan lebih berat, yang terjadi pertama kali adalah adanya pembesaran jantung. Biasanya pembesaran jantungnya itu yang kena adalah bagian sebelah kiri, serambi kirinya. Nah, serambi kiri yang membesar ini adalah salah satu faktor resiko yang menyebabkan terjadinya gangguan irama jantung. Sementara obesitas sendiri, kegemukan ini biasanya juga berhubungan dengan hipertensi. Kalau kemudian gitu ya, obesitas ditambah dengan hipertensi, dia bisa kemudian meningkatkan faktor resiko sampai 21%. Sementara kalau obesitas sendiri bagaimana? Kalau obesitasnya sudah terlalu tinggi, sampai kemudian 5 poin di atas yang normal, dia bisa meningkatkan sampai di atas 30%. Jadi terus bagaimana, apa yang harus dikerjakan? Hati-hati dengan kegemukan yang biasanya disertai dengan penyakit kronis yang lain. Misalkan kegemukan tambah hipertensi atau kegemukan tambah diabetes. Kegemukan sendiri meningkatkan faktor terjadinya gangguan irama jantung. Kalau dia berdua dengan penyakit kronis yang lain, dia akan meningkatkan lebih tinggi lagi faktor resiko itu. Kegemukan picu gangguan irama jantung adalah pernyataan yang benar. Sebelum angka-angkanya terkendali nih, setelah Ibu menggunakan laser sekarang-sekarang ini, dulu yang paling Ibu khawatirkan tuh penyakit yang mana? Jantung. Seberapa buruk keadaan Ibu saat itu? Karena pengaruhnya tuh sampai ke kepala. Jadi kalau kita mau apel itu berdiri tuh nggak bisa lama. Kalau berdiri lama tuh kaki-kaki tuh terasa gemetar. Ibu ada gangguan irama jantung? Iya. Iya. Itu kapan Bu? 2010-2011. Oh, jadi kan gangguan irama jantung itu tidak terjadi tiba-tiba gitu aja. Pasti ada faktor resiko yang mendasarinya. Ibu ada apa? Apakah ada tekanan darah tinggi atau kolesterol dan lain sebagainya? Iya, ada tekanan darah tinggi, terus sering nyeri dada sebelah kiri.
Tekanan darahnya berapa waktu tahun 2000 berapa tadi 2011? Di kisaran 160-an, 150, Tinggi sekali 160-an ya Bu ya. Kolesterol juga ikut tinggi. Di angka berapa Bu? Di angka 240, 250. Oh, baik. Ibu pakai laser, kemudian setelah pakai secara kontinu, rutin, sehari 2 kali, bagaimana gejala-gejala yang Ibu rasakan tadi, yang nggak nyaman di tubuh itu? Lalu setelah diperiksa angkanya di angka berapa Bu? Kami pengen tahu perbandingannya. Silakan. Jadi pertama saya membeli laser, kemudian saya gunakan, awalnya saya sih bisa menurunkan darah tinggi gitu kan. Jadi saya coba dulu seminggu, terus terasa kepala agak ringan. 2 minggu saya coba, kemudian saya coba tensi. Oh berarti turun darahnya kan. Oh saya pakai terus aja gitu. Jadi setelah saya pakai kurang lebih 3 bulan, baru saya check up lagi gitu. Ternyata kolesterol saya juga ikut turun, kemudian darah tinggi saya juga, hipertensi saya juga mulai stabil, walaupun masih di antara 140/80, 150, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi selalu berarti harus dirutinkan ini pagi sore. Sekarang ini sebenarnya kesehatan Ibu lagi dalam keadaan yang cukup baik atau prima justru Bu? Alhamdulillah cukup baik. Aduh syukurlah. Tolong jelasin sama pemirsa bagaimana cara kerjanya teknologi laser ini bisa menolong lintas profesi termasuk Ibu yang lansia. Silakan. Jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri akan menyinari titik-titik akupuntur, mulai dari titik heart, HT4, 5, 6, dan 7, titik PC, perikard atau selaput jantung, ya itu titik PC6 dan PC7, serta titik lung, LU7, 8, dan 9. Di sana juga teknologi laser menyinari yang namanya mulai dari kulit, lapisan epidermis, dermis, hipodermis, dan laser merahnya mencapai sampai dengan pembuluh darah. Saat laser merah menyinari pembuluh darah, maka dinding endotel pembuluh darah lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide inilah yang dapat merelaksasikan pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darahnya tidak kaku lagi. Pembuluh darahnya penampangnya melebar secara rileks. Jadi harapannya tekanan darahnya terkendali dan aliran darahnya lancar. Nitrit oxide yang tadi di pergelangan tangan juga beredar ke seluruh tubuh. Harapannya adalah tekanan darahnya terkendali. Darah kentalnya dari yang namanya kolesterol tinggi ataupun gula darah tinggi, asam urat tinggi itu dapat terkendali. Jadi kalau darah yang normal itu harusnya gitu ya, sel-sel darahnya kelihatan bagus, bentuknya jelas, dia jalan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau kemudian kita punya darah yang tidak normal, selnya ini saling menempel. Bayangkan, kalau tadi harusnya sendiri-sendiri jalannya, ini jalannya numpuk-numpuk, bentuknya tidak beraturan dan dia tentunya jalannya jadi lambat. Kalau lambat seperti ini yang kita takutkan adalah satu, terjadinya penggumpalan darah yang kita sebut dengan nama trombus. Trombus ini memang namanya bagus, tapi dia bisa menyebabkan permasalahan yang cukup besar. Karena trombus ini kalau dia melewati pembuluh darah yang besar, dia mungkin bisa lewat. Tapi pembuluh darah kita ternyata bukan cuma yang besar saja. Nanti akan bercabang-cabang menjadi pembuluh darah yang kecil-kecil yang tidak mungkin dilewati oleh trombus yang sebegitu besarnya. Jadinya gumpalan tadi. Nah, bagaimana perannya teknologi laser? Teknologi laser akan membuat tubuh kita kemudian menguraikan yang namanya trombus tersebut. Sehingga akhirnya yang namanya darah menjadi lancar, sirkulasi kita bisa kita jaga untuk ke seluruh tubuh dan dia kemudian bisa mencegah terjadinya sumbatan. Ingat, sumbatan pembuluh darah di otak namanya stroke. Sumbatan pembuluh darah di jantung namanya serangan jantung. Dua-duanya adalah komplikasi yang tidak kita inginkan. Karena itu jaga yang namanya sirkulasi darah, kesehatan darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser. Dan penggunaan rutin dari dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi antara 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan alat kesehatan ini bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Sebut saja gagal ginjal, stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin keadaan kita
mendapatkan penyakit komplikasi. Oleh sebab itu, take action segera. Dapatkan Aculaser atau dokter laser. Cara menghubunginya juga tidak sulit sama sekali. Anda tinggal telepon nomor yang muncul di layar. Selanjutnya ada rekan-rekan saya dari tim call center GoGo Mall yang akan menjelaskan kepada Anda detail cara mendapatkannya. Pastikan pemirsa mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Jadi ayo semangat yang masih aktif sekarang sebagai abdi negara ataupun juga yang sudah pensiun atau anak-anak muda, remaja dewasa, gunakan dokter laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Hai Bu Ros. Ya, hai. Ibu Ros masih semangat berbagi cerita dengan kami? Masih semangat. Tahukah Anda pemirsa, nyeri ulu hati dapat menjadi tanda serangan jantung. Sebelum Mbak Mega jelasin, Bu Ros pernah nggak ngalamin nyeri ulu hati itu? Iya, dulu sering. Tapi apakah Ibu menyangka? Tiba-tiba nyeri, iya. Nyeri, kemudian sampai kayak belakang. Wah, Kemudian sampai turun kayak pinggang gitu, kayak tiba-tiba gitu kayak terasa nyeri gitu. semacam rasanya tembus gitu ya Bu ya, dari ulu hati ke belakang Iya, gitu. tembus dari ulu hati ke belakang sampai kayak pinggang. Kenapa? Apa yang menyebabkan sakit ulu hati tersebut? Yang saya pikirkan itu lambung karena dia sudah diagnosa juga untuk lambung juga kan. Benarkah bahwa ulu hati yang nyeri itu juga salah satu pertanda sakit jantung, Mbak Mega? Ada gejala yang tidak khas pada serangan jantung, yaitu nyeri di ulu hati misalnya, nyeri di bahu, dan juga sampai lengan kiri, dan bisa juga sampai ke punggung belakang. Kenapa terjadi? Karena otot jantung itu terhubung langsung dengan persyarafan di otot-otot dada, otot sekitarnya lagi sekitar di ulu hati, dan juga di punggung sampai dengan lengan kiri. Itulah penyebabnya kenapa serangan jantung bisa ada keluhan nyeri ulu hati. Jadi mulai sekarang nih, kalau ada keluhan nyeri ulu hati, jangan diremehkan lagi. Bisa langsung ke dokter. Sebenarnya membedakannya adalah pemeriksaan rekam jantung. Mungkin itu yang dilakukan. Ibu menyangka nggak sih bakal kena serangan jantung atau ada gangguan pada jantung Ibu? Saya serangan itu terus dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang pertama dilakukan kan tensi dulu ya. Iya, betul. Setelah ditensi, kemudian kita diambil darah, sampel darah ya. Betul. Mungkin untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita di EKG. Sempat saya dikasih sempat juga dikasih oksigen. Walaupun saya nggak sesak ya, tapi sempat juga dikasih oksigen. Bu, pertanyaan saya lagi. Di antara banyak hal yang baik yang Ibu rasakan sejak menggunakan laser, mana yang paling Ibu rasakan manfaatnya? Di bagian apa? Ada yang bilang di bagian tidurnya, ada yang bilang di bagian kebugarannya setelah pakai laser. Kalau Ibu? Kalau saya bagian kepala. Kepala, ya. Jadi kalau kepala saya sudah sakit, sudah sempoyongan, saya pakai itu ya pasti tidur juga bisa, kemudian pagi bisa kembali lagi aktivitas. Jadi Iya. kalau Ibu pakai laser itu biasanya dalam keadaan sedang apa, Bu? Kalau kemarin waktu masih dinas, kadang-kadang saya bawa ke kantor, pakainya di kantor yang pagi, kalau malam ya tetap malam. Kalau sekarang sih tetap malam sebelum tidur saya pakai sama pagi setelah sholat subuh. Jadi kalau pagi hari sebetulnya kalau kita pakai teknologi laser yang kemudian diajak untuk kemudian tubuh kita itu memproduksi adalah hormon yang namanya serotonin. Hormon ini adalah hormon yang membuat kita terjaga,
bersiap-siap untuk beraktivitas penuh dan dia akan jalan terus 1 hari ini. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan saya lebih bersemangat, rasanya lebih fit, salah satunya karena serotoninnya keluar dengan jumlah yang cukup. Nah, ketika malam hari waktu ibu menggunakan waktu mau tidur ya Bu ya, sebetulnya yang diajaknya tubuh kita nih memproduksi hormon yang namanya melatonin. Hormon yang satu ini dia bertanggung jawab buat kemudian berhubungan sama tidur kita, baik kuantitasnya dan juga kualitasnya. Nah, kedua hormon ini yang kemudian membuat irama sirkadian ini optimal. Jadi teknologi laser ini menjamin supaya kemudian serotonin dan melatonin diproduksi dengan jumlah yang cukup untuk menjaga irama sirkadian kita. Tapi tambahannya ya Bu ya, waktu ibu tidur dengan baik, tensi darah pun lebih terjaga. Tidur itu jangan dianggap enteng. Kurang tidur akan menyebabkan satu, daya tahan tubuh turun, tensi kita akan naik, dan gula darah juga bisa naik. Jadi buat Anda yang punya diabetes, pastikan tidur dengan cukup. Tambahan lebih jauh Bu, kalau ingin mengurangi berat badan, tidur pun harus cukup. Jadi pegangan kita melatonin ini penting sekali. Jadi jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser di malam hari. Pemirsa yang baru dengar ceritanya Ibu Ros di Ternate, saya ingin bacakan riwayat kesehatan beliau. Ini dia, Ibu Rosita, usianya 59 tahun pemirsa. Dengan riwayat kesehatan, kadar kolesterolnya yang sempat tinggi sampai ke 260, hipertensinya 180 pemirsa saat itu. Kemudian berat badan berlebihan dan gangguan irama jantung. Setelah penggunaan teknologi laser, yang beliau rasakan adalah tentu saja diperiksa, tekanan darahnya turun dan sekarang terkendali di angka normal. Kadar kolesterolnya sama, mengikuti juga. Keluhan gangguan irama jantung sudah tidak pernah dirasakan lagi. Tidur menjadi lebih berkualitas dan staminanya terjaga dengan baik. Terbukti sampai hari ini sebenarnya Ibu Ros masih aktif. Bu Ros, minta tolong ajakin dong orang-orang pemirsa ini nih di seluruh Indonesia untuk mengikuti jejak Ibu yang baik dengan menggunakan teknologi laser. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Hai seluruh pemirsa se-Indonesia. Saya Bu Rosita dari Maluku Utara. Saya menghimbau atau mengajak untuk kita selalu menjaga kualitas hidup kita agar istilahnya kita menabung kesehatan kita untuk hari tua. Jadi apabila kita sudah purna atau sudah tidak bekerja lagi, kita tidak membebani anak-anak kita, itu yang utama. Kita bisa membiayai hidup kita sendiri walaupun sedikit. Dan kita bisa sehat, bisa melihat cucu sampai mereka dewasa. Mungkin itu harapan saya. Mari kita menggunakan laser. Terima kasih Mbak Lula, makasih Mbak Mega untuk semangat edukasinya. Dan Ibu Ros, terima kasih untuk waktumu ya Bu. Siap, sama-sama. Ingat Bu, sekali roh Tribrata di dalam dada selamanya menjadi bayangkara sejati. Keren. Amin. Amin. Dan buat pemirsa yang baru dengar mengenai AccuLaser, ini adalah alat kesehatan yang punya spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan, ada yang namanya titik-titik akupuntur. Jumlah tadi saya sebutkan termasuk posisinya sudah dirancang sedemikian rupa guna meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau sudah punya alatnya, syukurlah. Pakainya rutin. Yang belum punya, saya ingetin dari sekarang sebelum Anda memilikinya. Pikirkan punya mindset atau pola pikir pakai rutin. Sehingga alat kesehatan ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan Anda pun boleh punya harapan untuk tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk AccuLaser dari Gogomall adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser digabungkan dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan lewat jalur ini Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Saya tegaskan sekali lagi kenapa harus Gogomall pemirsa, karena kami memberikan layanan ekstra kepada Anda. Contoh,
layanan konsultasi kesehatan dalam bentuk konsultasi gizi, webinar kesehatan yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional dan tentu saja bersertifikat. Anda juga dilayani dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Pemirsa, jangan khawatir mengenai garansi spare part ya. Nggak cuma 6 bulan tapi 1 tahun dan biaya servisnya juga gratis. Silakan bergabung dalam komunitas yang disebut Go Healthy Community. Dan sekali lagi, semua tadi bisa Anda dapatkan hanya di GoGo Mall, tidak di tempat lain. Pemirsa, ini saatnya Anda menggunakan dokter laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.